Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita semester 2 sudah dimulai pembelajaran tematik. Kemarin sudah tema 5 subtema 1. Pada kesempatan kali ini Pak Guru mau menyampaikan tema 5 subtema 2, yaitu tentang perubahan cuaca. Nah, kalian bisa lihat di belakangnya Pak Yogo terlihat panas ya. Jadi cuaca pada hari ini cukup cerah ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Mari kita awali pertemuan pada kali ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah kita akan dimudahkan dalam pembelajaran hari ini. Ya, anak-anakku kelas 3 kita belajar tema 5 ya. Kemarin sudah tema 5 sudah disampaikan Bu Ati, yaitu tema 5 subtema 1 tentang cuaca. Sekarang Pak Guru melanjutkan tema 5 cuaca subtema 2 perubahan cuaca. Ya, tujuan pembelajaran di subtema 2 yang pertama, dengan membaca siswa dapat menulis pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Kemudian, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi gerak cepat lambat kepala dengan benar. Dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan dan menuliskan pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan lengkap. Yang keempat, dengan membaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia yang terdapat dalam teks bacaan dengan benar. Dengan membaca, siswa dapat menjelaskan makna atau istilah yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca secara lisan atau tulisan dengan benar. Yang terakhir, dengan berdiskusi, siswa dapat menyusun informasi tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dalam bentuk kalimat efektif dengan tepat. Kemudian kita mulai ya. Pak Guru bacakan untuk pembelajarannya. Pagi ini cuaca sangat cerah, matahari bersinar terang. Siti dan teman-teman berbaris mengikuti upacara bendera. Saat istirahat, cuaca berawan. Mereka pun bermain di halaman sekolah dengan nyaman. Mereka bermain tapak gunung dan lompat tali. Namun saat pulang sekolah, cuaca berubah mendung, tanpa tanda sebentar lagi akan turun hujan. Siti dan teman-teman segera pulang ke rumah. Ketika mereka tiba di rumah, hujan pun turun. Ternyata cuaca dapat berubah-ubah. Nah, ini Pak Guru bacakan teksnya tentang cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Nah, apakah yang dimaksud dengan perubahan cuaca? Mengapa perubahan cuaca dapat terjadi? Nah, kita akan mengetahui lebih lanjut. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu atau gelap ya. Sebelum hujan terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Ya. Nah, nanti kamu bisa membaca. Sudahkah kamu membaca teks tentang cuaca? Informasi apa sajakah yang kamu peroleh dalam teks bacaan tersebut? Nah, kemudian ini ada 3 anak. Yang pertama Dayu, Siti, dan Lani. Dia sudah berpakaian mau menari ya.
Nah, dia menuju ke aula balai desa. Di sana setelah banyak teman-teman yang hadir, mereka akan berlatih menarikan tari burung ketilang. Tarian ini akan diiringi oleh lagu burung ketilang. Tarian ini menirukan gerakan kepala burung ketilang. Nanti kita akan melihat tarian dari gerakan kepala ya. Nah, sekarang Pak Guru mau memberi contoh lagu burung ketilang. Nah, lagu burung ketilang ini berirama 4/4, kemudian diciptakan oleh Ibu Sud ya. Dengarkan lagu yang Pak Guru ucapkan ya. Nah, dengarkan. Di pucuk pohon cempaka burung ketilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili lili lili lili. Nah, nanti kalian bisa menyanyikan lagu ini di rumah, nanti pasti suaranya lebih baik dari Pak Guru. Nah, mari kita berlatih menirukan gerakan kepala burung ketilang. Kita berlatih tanpa diiringi lagu burung ketilang dulu ya. Gerakan kepala dengan cepat dan lambat. Perhatikan urutan gerakan kepala berikut. Nah, tunjukkan gerak tari hasil kreasimu. Nanti bisa sesuai imajinasi kamu. Yang pertama, gerakkan kepala miring ke kiri 1 kali, kembali ke tengah, gerakkan kepala miring ke kanan 1 kali, kemudian kembali ke tengah. Nah, ke kanan dulu ya. Nah, seperti ini. A urutannya, B, C, D. Gerakkan secara bergantian, ulangi sebanyak 8 hitungan dengan lambat. Kemudian yang kedua, menganggukkan kepala, ulangi sebanyak 4 hitungan dengan cepat. Nah, ini tadi lambat, sekarang cepat. Yang ketiga, kepala menoleh ke kiri 1 kali, lalu ke tengah, kepala menoleh ke kanan 1 kali, lalu ke tengah. Nah, seperti ini ya urutannya, A, B, C, D. Gerakan secara bergantian, ulangi gerakan ini sebanyak 8 hitungan dengan cepat. Nah, kemudian cuaca dapat berubah-ubah dalam sehari maupun dalam waktu tertentu. Nah, Lani dan teman-teman mengamati keadaan langit. Sejak pagi cuaca sekolah terlihat mendung, tanda akan turun hujan. Dari kejauhan tampak sebuah pesawat melintas dan memasuki awan yang berwarna gelap. Lani, Siti, dan Dayu bermain lompat tali. Edo, Beni, dan Udin bermain kelereng. Teman yang lain sedang membaca buku atau bermain bekel. Saat sedang asyik beristirahat, tiba-tiba hujan pun turun. Mula-mula hujan turun rintik-rintik, lama-lama makin deras. Nah, ini yang bermain di halaman, ternyata tiba-tiba turun hujan. Nah, mereka pun bergegas merapikan semua alat permainan. Mereka bersatu untuk saling membantu merapikan mainan. Mereka lalu masuk ke dalam kelas. Bagaimana caranya agar mereka dapat beraktivitas di dalam kelas dengan leluasa? Mereka bersatu saling membantu menggeser meja dan kursi ke sisi ruangan. Nah, ini mereka saling bekerja sama. Kini ruang kelas terlihat lebih lapang. Mereka dapat melanjutkan aktivitas bermain dengan nyaman. Ketika hujan turun, mereka bersama-sama merapikan semua mainan. Mereka melakukan itu untuk kepentingan bersama. Nah, nantinya bisa dibuat bermain bersama. Tidak ada yang mengeluh saat membantu. Mengapa Lani dan teman-teman saling membantu? Mengapa sikap saling membantu itu penting? Apakah manfaat dari sikap tersebut? Nah, jadi itulah pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman. Walaupun kita berbeda-beda asal-usulnya, nah kita diharuskan tetap bersatu. Manfaatnya banyak untuk kepentingan bersama. Apakah kegiatanmu berubah saat terjadi perubahan cuaca? Bagaimana pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia? Nah, ini Pak Guru bacakan teksnya tentang cuaca dan kehidupan manusia.
Saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian yang basah. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah. Begitu pula dengan perajin kerupuk. Nah, ini salah satu makanan kesukaan Pak Guru ini. Nah, saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk hingga kering. Kerupuk pun siap digoreng. Nah, saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Kamu dapat bermain layang-layang, bisa bersepeda, bisa bermain sepak bola. Itu gambarnya itu ya. Ini ada yang bermain layang-layang, bermain sepak bola, bersepeda. Kemudian para perajin kerupuk sedang menjemur kerupuknya. Kemudian saat cuaca mendung, kamu dapat mengajak temanmu bermain di teras rumah. Nah, jadi emperan rumah kalau bahasa Jawanya. Jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran. Nah, ini harus membantu ibu di rumah. Hujan membuat petani senang karena sawah tidak akan kering. Jadi kalau hujan malah ini memudahkan petani untuk tanamannya biar tumbuh semakin besar. Nah, ini padi yang ditanam. Kemudian tetapi juga saat musim hujan yang perlu diwaspadai adalah kalau hujan turun terus-menerus dengan deras, kita harus mengantisipasi atau tetap harus waspada. Jika saluran air tersumbat, banjir dapat melanda lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan agar lingkungan kita menjadi nyaman. Jadi kita tidak boleh membuang sampah di sungai supaya aliran sungai tetap lancar, tidak terhambat. Kalau terhambat maka akan bisa masuk ke perumahan penduduk. Nah, kemudian kita akan belajar tentang kata khusus. Nah, nanti kita lihat apa itu kata khusus. Nah, kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya hijau adalah kata khusus dari warna. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Nah, ini kegiatan Dayu, Lani, Beno, dan Edi. Nah, mereka sejak pagi hingga siang hari karena hujan turun, sorenya mereka pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Nah, ini di rumah Siti mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Nah, tadi tentang cuaca ekstrim, pengertiannya adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misal pada siang hari udara terasa sangat panas, pada malam hari hujan sangat deras, udara terasa sangat dingin. Nah, kemudian yang lain, istilah yang lain, cuaca hujan adalah cuaca saat hujan turun. Biasanya udara terasa sejuk, bisa juga terasa dingin. Nah, kemudian kita lanjutkan, pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia? Saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini, jadi bisa tumbuh dengan subur. Cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Pakaian yang kita jemur akan cepat kering. Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kamu gunakan. Saat cuaca hujan, suhu udara sangat dingin. Kita memakai pakaian tebal agar tubuh tidak kedinginan. Saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Nah, udara masih terasa sejuk. Lani dan teman-teman kembali bermain lompat tali. Talinya terbuat dari rangkaian karet gelang. Saat asyik bermain, tiba-tiba talinya putus. Karet gelang berjajaran di atas lapangan. Teman-teman langsung membantu Siti memperbaiki tali itu. Nah, ini Edo dan Benny memungut karet gelang yang berjajaran di atas lapangan. Mereka mengumpulkan karet gelang itu ke Udin. Udin kemudian menyerahkan karet gelang tersebut kepada Siti. Dayu dan Lani membantu merangkai kembali karet gelang tersebut. Nah, jadi mereka saling bantu-membantu. Nah, ini salah satu berita tentang perakiraan cuaca. Judulnya adalah BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Nah, ini beritanya dari Jakarta ya.
Pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, biasa disingkat BMKG. Badan ini berkantor di Jakarta. Badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. Badan ini mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia. Nah, BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari. Secara umum Indonesia berada pada puncak musim hujan. Nah, itu pada saat ini ya, kita di bulan Januari hujan tidak bisa kita tebak datangnya. Namun kenyataannya kondisi cuaca di Jakarta berubah-ubah. Terkadang hujan sepanjang hari berubah menjadi panas terik secara tiba-tiba. Seperti hari ini cuaca cerah dan tidak ada hujan. Namun kemarin hujan turun beberapa kali sepanjang hari. Nah, itu tadi video dari Pak Guru tentang pembelajaran hari ini, yaitu tema 5 subtema 2 perubahan cuaca. Jadi Pak Guru simpulkan secara singkat bahwa perubahan cuaca itu akan mempengaruhi kegiatan manusia. Nanti Pak Guru kirimkan untuk tugas pembelajaran hari ini. Dari Pak Guru cukup sekian. Bila ada salah kata, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.